Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya dengan algoritma clustering yang baru. Ya, jadi algoritma clustering ini namanya yaitu hierarchical clustering. Ya. Nah, sebelum mulai masuk ke hierarchical clustering, ada baiknya kita review dulu clustering ya. Apa sih clustering itu? Jadi clustering itu seperti namanya ya, cluster atau kelompok. Clustering itu pengelompokan ya, pengelompokan. Jadi atau pembentukan kelompok-kelompok dari data yang ada. Jadi misalnya kita punya dataset ya. Kita punya dataset isinya misalnya 200 data ya. Ingat dataset di clustering itu berbeda dengan di klasifikasi ya. Kalau clustering datasetnya isinya cuma atribut, nggak ada kelasnya. Ya. Nah, misalnya kita punya dataset isinya 200 data. Misalnya kita mau melakukan clustering atau pengelompokan. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti di akhir proses clustering itu 200 data tersebut akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Mungkin ada yang isinya 100, ada yang 60, ada yang 40. Namun harus diingat di sini clustering itu bukan pengelompokan biasa. Jadi kalau clustering ya, kelompok yang dihasilkan nanti di akhir proses clustering di satu kelompok itu datanya saling mirip-mirip ya, mirip-mirip satu dengan yang lain. Ya. Jadi misalnya contoh tadi ada 3 kelompok hasilnya. Di kelompok satu ternyata data-data yang masuk kelompok satu itu saling mirip satu dengan yang lain. Yang masuk ke kelompok 2 juga sama ya. Yang masuk ke kelompok 2 itu saling mirip satu dengan yang lain. Yang masuk ke kelompok 3 juga sama, saling mirip satu dengan yang lain. Hanya saja pada clustering, kita tidak bisa menentukan atau ngeset ya, kemiripannya itu berdasarkan apa. Itu ya. Jadi algoritma clustering itu cuma sekedar menjamin bahwa kelompok yang terbentuk itu mirip satu dengan yang kelompok yang terbentuk ya, anggotanya itu mirip ya, mirip-mirip yang ada di dalam satu kelompok. Tapi tidak jelas miripnya karena apa. Nah, itu uh, inti dari algoritma clustering. Di materi sebelumnya Anda sudah belajar Kamin clustering. Nah, di sini Anda akan belajar hierarchical clustering ya. Apa sih hierarchical clustering itu? Hierarchical clustering adalah clustering ya yang menghasilkan itu himpunan cluster atau banyak cluster. Nah, satu cluster dengan yang lain itu sifatnya hierarkis ya. Jadi berbeda dengan Kamin clustering ya. Kamin clustering misalnya kita menentukan K-nya 3. Nanti di akhir proses clustering ya kelompoknya atau clusternya cuma ada 3. Tapi kalau hierarchical clustering itu cluster yang dihasilkan banyak ya, banyak. Bahkan satu databone itu nantinya dianggap satu cluster. Nah, nanti antara satu cluster dengan cluster yang lain ada hubungan hierarkis. Jadi satu cluster membawahi atau dibawahi cluster yang lain. Cluster A dibawahi cluster B. Cluster B dibawahi cluster C. Jadi ada hubungan hierarkis ya. Seperti struktur organisasi ya. Ada anggota, di atasnya mungkin ada ketua bagian, terus ada kepala, seperti itu. Nah, contoh dari hierarchical clustering itu ditunjukkan pada dendrogram di gambar. Ya, di dendrogram ini datanya terdiri atas 6. Jadi ada data nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Masing-masing data itu nanti dianggap sebagai satu cluster. Ya. Kemudian Anda perhatikan antara 1 dan 2. 1 dan 2 itu nanti akan
akan digabung menjadi sebuah klaster, ya, yaitu klaster 1 dan 2. Ini, ya. Jadi klaster 1 dan 2 itu isinya adalah 1, 3, ya, 1 dan 3. Jadi klaster 1 dan 3 itu nanti digabung menjadi sebuah klaster. Klaster tersebut itu membawahi klaster 1 dan klaster 3, ya. Nah, ini bisa dilihat di dendrogram. Kalau dilihat di diagram biasa itu yang sini. Nah, yang ini, ya. Kemudian klaster 2 dan 5. Jadi 2 itu klaster sendiri, 5 itu klaster sendiri yang isinya cuma 1. Kemudian 2 dan 5 digabung membentuk satu klaster sendiri, klaster 25. Ya, klaster 25. Nah, klaster 25 itu membawahi klaster 2 dan klaster 5. Nah, ini klaster 25. Ya. Nah, di dendrogram ini proses penggabungan itu ditunjukkan oleh garis mendatar, ya. Nah, ini garis mendatarnya. Nah, itu garis mendatar. Nah, ini juga garis mendatar, ya. Makin rendah posisi garis mendatar, itu menunjukkan bahwa pembentukan klasternya itu terjadi lebih awal atau lebih dulu, ya. Sehingga kalau digambar di sini, saya hapus dulu. Nah, sehingga kalau digambar 1 dan 3 gabung dulu menjadi sebuah klaster. Ini yang pertama, ya, yang pertama 1, 3. Kemudian klaster 2 dan klaster 5 digabung menjadi sebuah klaster setelah 1 dan 3 gabung. Nah, itu urut-urutannya, ya. Kemudian urutan selanjutnya Anda cari garis horizontal selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu ini. Nah, ya. Jadi tadi kan sudah ada klaster 25, gabungan 2 dan 5. Nah, kemudian digabung lagi atau di merge menjadi klaster 25, 4. Jadi 25 di merge atau di merger dengan 4. Ya. Kemudian tahap selanjutnya, nah, kita cari yang lebih atas lagi, garis horizontalnya, yaitu yang ini. Nah, itu adalah proses penggabungan antara klaster 13 dan 254. Kemudian di terakhir, klaster 13, 254, nah ini yang terakhir, ya. Klaster 13, 254 digabung dengan klaster 6. Nah, itu akhirnya. Nah, jadi di akhir itu hanya tinggal satu klaster, ya. Jadi semuanya tergabung dalam sebuah satu klaster besar yang terdiri atas semua data, ya. Nah, ini hasil akhir dari hierarchical clustering. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya saya ingin membagi data menjadi 2 klaster? Itu mudah saja. Anda cari garis mendatar yang paling atas, ya. Nah, ini. Nah, garis tersebut Anda hapus. Setelah dihapus, maka data tersebut akan terbagi menjadi 2 klaster, ya, yaitu klaster yang ini dan klaster ini. Nah, ini, ya, klaster yang hanya terdiri atas satu data. Jadi dengan menghapus garis paling atas atau garis horizontal paling atas, itu terbentuk 2 klaster. Selesai sudah. Bagaimana kalau saya ingin membuat 3 klaster? Nah, itu mudah, ya. Saya bersihkan dulu. Nah, kalau ingin membuat menjadi 3 klaster, maka yang dihapus adalah yang ini, dengan 2 klaster, ya. Kemudian bawahnya, persis bawahnya, yang ini. Sehingga akan menghasilkan 3 klaster. Ini klasternya. Kemudian ini. Kemudian ini.
Itu. Kalau ingin memecah data atau mengelompokkan data menjadi 4 klaster, mudah ya. Garis horizontal bawahnya lagi dihapus. Itu proses pembentukan klaster pada hierarchical clustering. Jadi setelah Anda melihat proses pembentukan hierarchical clustering, yaitu Anda bisa mengetahui perbedaannya dengan Kamin ya. Jadi kalau Kamin itu misalnya datanya dibagi menjadi 3 klaster gitu, ya memang benar-benar 3 klaster. Tapi kalau hierarchical clustering, ya, semua data itu nanti dimasukkan ke satu klaster besar. Ya. Nah, hanya saja satu klaster besar nanti akan dipecah menjadi sub-sub kelompok atau sub-sub cluster. Sub-sub cluster itu akan dipecah lagi menjadi sub-sub cluster lagi. Ya. Demikian seterusnya sampai di level yang paling bawah itu klasternya hanya terdiri atas satu data. Nah, kelebihan dari hierarchical clustering ya. Ini yang pertama satu, yaitu kalau di hierarchical clustering kita tidak perlu menentukan dulu jumlah klasternya ada berapa. Ya. Kalau di Kamin kan kita harus menentukan dulu, misalnya kita akan membuat 3 klaster. Nah, kita sudah harus tahu dulu sebelum menjalankan algoritmanya. Kalau di hierarchical clustering itu nggak perlu, ya, nggak perlu seperti itu. Jadi kita buat dulu dendrogramnya. Kalau sudah jadi, kita nanti tinggal menentukan klasternya. Kalau membutuhkan 2 klaster ya garis horizontal paling atas kita hapus. Kalau membutuhkan 3 klaster, 2 garis horizontal paling atas kita hapus. Jadi lebih fleksibel ya, sesuai kebutuhan. Terus yang kedua ya, dendrogram itu kan seolah-olah diagramnya itu mirip kayak pembagian taksonomi ya, taksonomi. Jadi taksonomi itu mirip ibaratnya kayak pohon ilmu ya. Misalnya ilmu alam dibagi menjadi ada mungkin ilmu kimia, biologi, fisika, matematika. Misal terus biologi bisa kita bagi menjadi misalnya biologi sel, ilmu kesehatan, terus ilmu biologi manusia dan lain-lain ya. Jadi kalau kita misalnya membuat hierarchical clustering, itu bisa jadi kita nanti bisa menemukan taksonomi ya, taksonomi kayak struktur pembagian seperti cabang ilmu tadi ya secara alami ya. Jadi itu kelebihan lain ya dari hierarchical clustering. Nah, hierarchical clustering sendiri itu sebenarnya kurang tepat kalau dinamakan atau disebut sebagai sebuah algoritma. Jadi hierarchical clustering itu merupakan jenis algoritma ya. Nanti algoritma yang mengimplementasikan hierarchical clustering itu ada banyak ya. Nah, algoritma hierarchical clustering tersebut itu ada 2 jenis ya. Ada yang sifatnya aglomeratif, ada yang sifatnya divisif. Ya. Kalau yang aglomeratif itu proses pembuatan klasternya atau pembentukan klasternya itu mirip dengan pembentukan dendrogram dari bawah ke atas. Ya. Jadi masing-masing data atau poin, di sini poin itu artinya data ya, bukan titik. Jadi masing-masing data itu dianggap sebagai satu klaster. Ya. Kemudian klaster-klaster atau data-data yang berdekatan digabung secara bertahap. Yang paling dekat dulu digabung. Ya. Kemudian selanjutnya. Ya. Jadi contoh yang tadi ya, titik 13 digabung dulu. Ya, kemudian titik 54. Kapan kita gabung? Sampai terbentuk klaster
dalam jumlah yang kita inginkan. Jadi misalnya kita butuh 2 klaster. Nah, ketika proses penggabungan itu sudah menghasilkan 2 klaster, selesai sudah. Atau kita butuh 3 klaster. Artinya kalau kita melakukan proses penggabungan, kalau sudah tercapai 3 klaster, selesai sudah. Nah, itu namanya aglomeratif. Ya. Terus, yang kedua, ada yang sifatnya divisif ya. Divisif. Jadi divisif itu mirip dengan proses penghapusan garis horizontal di dendrogram tadi. Ya, jadi semuanya dianggap sebagai satu klaster semua data. Ya, kemudian jadi saya ulangi lagi, semua data dimasukkan ke satu klaster. Ya, kalau kita ingin membagi data menjadi 2, nah garis horizontalnya tadi dihapus sehingga terbentuk 2 klaster. Kalau kita ingin membagi 3, garis horizontal selanjutnya dihapus ya menjadi 3 klaster. Ya, atau kalau divisif yang murni ya semua data kita masukkan menjadi satu klaster. Kemudian kalau kita ingin menghasilkan 2 klaster, ya satu klaster itu di-split jadi 2. Ya. Kemudian kalau ingin menjadi 3 klaster, salah satu dari klaster yang terbentuk 2 tadi di-split lagi. Ya. Jadi saya ulangi lagi untuk aglomeratif. Ya, jadi aglomeratif itu asal katanya kan aglomerasi, menggabung. Jadi titik-titik yang berdekatan atau data-data yang berdekatan digabung menjadi satu. Jadi saya ulangi lagi ya untuk aglomeratif. Tiap data itu dianggap satu klaster. Data-data yang berdekatan secara bertahap satu persatu ya, itu digabung menjadi satu klaster yang lebih tinggi levelnya. Ya. Jadi mirip pembuatan dendrogram dari bawah ke atas. Kalau divisif itu kebalikannya ya. Jadi seperti proses penghapusan garis horizontal ya, di dendrogram dari atas ke bawah. Di sini kita akan membahas salah satu contoh dari algoritma hierarchical clustering yang sifatnya aglomeratif ya. Jadi dari satu data kemudian digabung ya. Jadi yang pertama, baris pertama, hitung proximity matrix ya. Nah, nanti kita akan bahas apa itu proximity matrix ya. Kemudian kita ambil 2 data yang paling dekat. Ya. Nah, untuk mengukur kedekatan data itu kita menggunakan similarity atau distance. Ya, similarity atau distance. Jadi ambil yang similarity-nya, ambil 2 data yang similarity-nya terbesar atau distance-nya terkecil. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Kita bikin dulu proximity matrix ya. Kemudian setiap data di sini dianggap sebagai satu klaster ya. Satu klaster yang isinya satu data. Ya. Kemudian di sini ada perulangan ya. Ada perulangan. Nah, kita baris 4 sampai 6 kita lakukan bolak-balik ya. Bolak-balik. Sampai kapan? Sampai terbentuk satu klaster. Ya, jadi kalau semua data sudah masuk ke satu klaster atau klaster tunggal, itu selesai. Ya. Oke. Tadi kita sudah melakukan ya tahap 1, 2. Tahap 1 itu kita menghitung proximity matrix ya. Satu data dianggap sebagai satu klaster masuk ke perulangan. Kita gabung 2 klaster paling dekat ya. Kita gabung
dua klaster yang paling dekat menjadi satu klaster. Kemudian kita mengupdate proximity matriksnya. Demikian seterusnya, ya, sampai selesai, sampai semua data itu masuk ke satu klaster. Nah, algoritma ini mungkin agak sulit dipahami kalau dijelaskan ya. Namun kalau dengan contoh itu lebih mudah. Nah, ini di slide selanjutnya contohnya. Nah, ini contoh ya. Contoh proses algoritma hierarchical clustering yang aglomeratif ya. Jadi anggap saja kita misalnya punya 5 data atau 5 titik ya. Nah, kita membuat proximity matrix ya. Jadi di sini kita membuat seperti matriks 2 dimensi ya. Yang ini. Barisnya itu terdiri atas data-datanya. P1, P2, P3 sampai P5 ya. Kemudian di sini kolomnya juga P1, P2, P3, P4 sampai P5 ya. Nah, di sini ada sel-sel. Kita isi selnya. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan distance antara dua data. Ya, distance antara dua data. Contoh untuk sel yang ini. Ya. Nah, sel yang saya tandai itu merupakan persimpangan atau perpotongan antara P2 dan P5 ya. P2 dan P5. Nah, diisi apa sel tersebut? Diisi nilai distance atau similarity antara P2 dan P5. Contoh lagi, misalnya ini. Nah, sel yang saya tandai itu merupakan persimpangan antara P4 dan P2. Nah, nanti diisi apa datanya di sana? Kita isi dengan distance atau similarity antara P2 dan P4. Nah, itulah maksud dari proximity matrix ya. Jadi semuanya ini kita isi. Semuanya sampai habis ya. Kemudian tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya dari algoritma. Jadi di tahap selanjutnya atau baris 2 dari algoritma ya. Itu kita nganggap bahwa setiap titik atau setiap data itu merupakan satu klaster. Satu klaster yang isinya satu data. Ya, jadi P1 dianggap sebagai satu klaster ya, dianggap sebagai klaster 1 ya. Nah, itu isinya P1 di sini ya. Kemudian P2 itu dianggap sebagai satu klaster sendiri, yaitu klaster 2 atau C2, tapi isinya cuma satu. Ada P2 dan seterusnya ya. Nah, jadi tiap-tiap klaster itu isinya satu data ya. Nah, itu maksud dari baris kedua algoritma tersebut.